Seorang psikolog tidak sengaja membuat anak gadis ini menangis dan bersedih. Melihat itu, ia pun berniat mengambil sekotak tisu, tapi ternyata kotak tisu itu telah kosong. Dan tiba-tiba saat ia menoleh ke samping, Megan sudah berada di sampingnya dan memegang sekotak tisu. Dan wanita itu pun terkejut, lalu boneka itu pun berkata, "Kau telah membuatnya menangis," sembari menatap dengan sinis. Lalu wanita itu terdiam sejenak dan berkata, "Bukan itu niatku," sembari memandang ke arah gadis itu. Lalu boneka Megan kembali berkata, "Tapi itulah yang terjadi." Lalu wanita itu memandang Megan dengan perasaan takut sembari mengambil sepucuk tisu dan memberikan ke gadis itu. Setelah psikolog itu bertanya kepada ibu angkatnya yang juga bibinya bahwa boneka itu seperti punya perasaan. Dan ibu angkat gadis itu menjelaskan bahwa sejak adanya Megan, gadis itu merasa punya teman dan merasa tak sendirian lagi. Lalu psikolog itu menjelaskan, tapi yang terpenting adalah hubungan hati antara ibu asuh dan anaknya kelak. Karena Megan hanyalah sebuah boneka yang mungkin suatu saat bisa salah mengartikan perasaan manusia. Karena ia hanyalah seorang robot. Sehebat apapun itu robot, yang terpenting kamu sebagai ibu angkatnya harus tahu tentang tumbuh kembang anak. Mendengar itu, wanita itu pun terdiam. Sesampainya di rumah, wanita itu berbicara kepada Kedi bahwa ia harus bersekolah dan bergaul bersama teman sebayanya, karena itu sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Lalu ibunya berdiri dan mengambil sebuah formulir pendaftaran sekolah, dan untuk pertemuan pertama diadakan di alam bebas. Lalu Kedi berkata, "Apakah aku boleh membawa Megan?" Dan ibunya berkata, "Sayang, itu tidak mungkin, ini acara sekolah." Lalu Kedi menjawab, "Kalau tidak membawa Megan, aku tidak akan pergi." Mendengar itu, Kedi pun kesal dan berlalu meninggalkan tempat duduknya. Dan ibu angkatnya memegang tangannya dan menahannya untuk tetap di situ dan mendengarkan dia bicara. Tapi tiba-tiba Megan berteriak kepada wanita itu untuk melepaskan Kedi, dan wanita itu pun terkejut atas apa yang dikatakan boneka ciptaannya. Lalu ia pun berkata kepada Megan bahwa ia tak boleh mencampuri urusan keluarga atau aku akan hapus dari ingatanmu. Lalu wanita itu mematikan Megan menggunakan remote sembari mendekatinya dan memandangnya. Lalu terdengar suara pintu dibanting keras. Ia pun kaget dan Megan memandang penciptanya dengan sinis. Akhirnya Megan pun ikut hari pertama Kedi bersekolah di alam bebas, dan ia pun ditaruh bersama dengan boneka-boneka yang lain. Lalu sang guru menyuruh mereka untuk mencari kacang kastanya yang nanti akan dipanggang dan dimakan bersama. Dan saat Kedi sedang berjalan sendirian di tengah hutan mencari kacang kastanya, dan saat ingin mengambilnya, tiba-tiba seorang anak lelaki mengambilnya dan berniat mengganggunya. Kemudian bocah lelaki itu mengulurkan tangan kepada gadis itu, dan saat gadis itu ingin meraihnya, seketika ia pun mencengkram tangan sang gadis sampai ia merasa kesakitan dan menyuruhnya berhenti. Dan tiba-tiba terlihat di sekitar situ berdiri seorang boneka perempuan sembari memandangi mereka. Melihat itu, bocah nakal itu kemudian menghampirinya dan berjalan ke arah boneka itu dan memandanginya. Lalu anak nakal itu bertanya apakah dia bisa bicara, dan gadis itu hanya terdiam. Merasa Kedi hanya terdiam, bocah nakal itu pun kesal dan membawa boneka wanita itu, dan sang gadis pun berteriak memanggil ibunya. Sang ibu yang mendengar teriakan anak gadis pun menoleh dan sadar bahwa boneka perempuan itu tak ada di tempatnya, dan ia pun panik sembari bergegas menyusul. Sementara bocah nakal itu membawa boneka perempuan itu dan melemparkannya. Lalu berkata, "Hai boneka, kau tak mau bermain denganku?" Lalu bocah nakal itu melepas sepatunya dan melemparkannya. Kemudian ia pun kembali mengumpat kepada boneka itu dan menamparnya. Tapi boneka itu tetap diam dan tak bergerak. Dan saat bocah nakal itu ingin menjambak rambut Megan, tiba-tiba tangan Megan memegangnya dan berkata, "Kau bocah nakal, harus belajar sopan santun." Lalu boneka itu memegang telinga si anak nakal dan mulai menariknya, dan kemudian telinga anak nakal itu pun putus. Lalu Megan pun berdiri di depannya dan melempar daun telinga si bocah nakal tersebut. Lalu berkata, "Aku akan membunuhmu." Kemudian anak lelaki itu berlari dan menjauh dari boneka itu, dan Megan pun memandanginya dan mulai mengejarnya. Melihat Megan mengejarnya, bocah nakal itu pun panik dan mempercepat larinya sambil melihat ke arah Megan dan tidak fokus melihat ke depan. Dan tanpa sengaja kakinya pun tersangkut ke akar pohon, lalu ia pun terjatuh ke bawah dan terguling-guling sampai ke jalan raya. Lalu tiba-tiba sebuah mobil dengan cepat berada di depannya, dan ia pun tertabrak mobil tersebut dan mati. Lanjut ke part selanjutnya ya, tetap di Snack Video.